Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yurida Azraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kimia dasar. Pertama ialah ilmu kimia. Yang pertama, kimia. Kimia ialah ilmu yang mempelajari tentang materi, baik itu isi, sifatnya, perubahan yang dialami, dan energi yang menyertainya. Yang kedua ada materi. Materi ialah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Yang ketiga ada massa. Massa ialah jumlah atau ukuran materi dalam satu sampel. Keempat ini ada energi. Energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau memindahkan panas. Klasifikasi energi ada dua macam. Yang pertama itu ada energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang terdapat di dalam bentuk. Nah, kedua ada energi kinetik. Energi kinetik ini muncul di saat melakukan gerakan. Ada dua hukum oleh para ahli. Yang pertama, hukum kekekalan massa oleh Antoine-Lavoisier. Hukum kekekalan massa ini ialah jumlah massa tidak akan berubah saat mengalami perubahan kimia atau perubahan fisika. Nah, yang kedua ini hukum kekekalan energi oleh James Prescott. Hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dengan reaksi kimia atau fisika. Namun, energi dapat dirubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ada dua hukum yang diformulasikan oleh para ahli. Yang pertama ini ada hukum kekekalan massa oleh Antoine-Lavoisier yang berbunyi massa tidak akan berubah saat mengalami perubahan kimia atau perubahan fisika. Nah, yang kedua ini ialah hukum kekekalan energi oleh James Prescott. Hukum ini berbunyi energi tidak dapat dirubah atau dimusnahkan dengan reaksi kimia atau reaksi fisika. Namun, energi dapat diubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Bab kedua. Di bab kedua ini ada tiga aspek. Yang pertama, bentuk fisik. Bentuk fisik ini terbagi menjadi tiga. Ada padat, gas, dan cair. Padat ini kekal, bentuk tetap, volumenya juga tetap. Yang kedua ini ada gas. Nah, gas ini nilai kerapatannya sangat rendah dan mudah memuai. Yang ketiga ada cair. Cair ini dia bersifat mengalir dan dapat menyesuaikan bentuk dengan wadahnya serta volumenya tetap. Aspek yang kedua ialah komponen penyusun. Komponen penyusun ini terdapat ada 6 komponen penyusun. Yang pertama ialah campuran. Yang pertama ini adalah campuran. Campuran ini komposisinya terdiri atas beberapa zat. Dapat
dipisahkan secara fisika. Nah, dan juga campuran ini memiliki beragam sifat. Yang kedua ada zat murni. Zat murni ini komposisinya tetap tidak dapat dipisahkan secara fisika, namun dapat dipisahkan secara kimia dan sifatnya beragam. Yang ketiga ada campuran homogen. Campuran homogen ini komposisinya beragam dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya air dengan gula. Selanjutnya adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini komposisinya tidak seragam dan dapat dipisahkan. Contohnya pasir. Yang kelima ialah senyawa. Senyawa ini dapat dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Contohnya ada air H2O dan garam NaCl. Yang terakhir, unsur. Unsur ini tidak dapat dipisahkan lagi dengan reaksi kimia. Contoh, unsur ini tidak dapat dipisahkan lagi dengan reaksi kimia. Contohnya oksigen dan natrium. Ketiga, metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran ini ada beberapa metode. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi ini berdasarkan ukuran partikel. Nah, kalau floatasi ini berdasarkan destinatif. Yang ketiga ini adalah kristalisasi. Kristalisasi ini berdasarkan dari kelarutan. Nah, kristalisasi ini dia sama dengan ekstrasi. Ekstrasi ini juga berdasarkan dari kelarutan. Nah, yang kelima ini ada destilasi. Destilasi ini dia berdasarkan dari titik didih. Nah, yang terakhir ini ada kromatografi. Kromatografi ini dia berdasarkan afinitas terhadap fase stoichiomer. Bab ketiga ada sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi ini ada 4. Yang pertama, ekstensif. Ekstensif ini ialah sifat yang terukur dan sifatnya juga tergantung dari jumlah materi. Contohnya panjang, massa, dan volume. Yang kedua ini ada intensif. Intensif ini dia terukur tetapi tidak tergantung dari jumlah materinya. Contohnya suhu. Ketiga ini ada sifat kimia. Sifat kimia ini ialah sifat yang mengalami perubahan komposisi berdasarkan perubahan yang dialaminya. Contohnya, magnesium dengan oksigen menjadi magnesium oksida. Nah, yang terakhir ini ada sifat fisika. Sifat fisika ini dia dapat diukur dan diamati saat mengalami perubahan komposisi. Contohnya ini titik didih, titik leleh, dan warna materi. Bab keempat, perubahan materi. Bahan materi ini ada 2. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika ini tidak diikuti perubahan komposisi kimia dan tidak membentuk struktur molekul baru. Contohnya air mendidih, molekulnya tetap air. Kedua, ini ada perubahan kimia.
perubahan kimia ini dia membentuk zat baru, kemudian mengalami pembentukan atau pemutusan ikatan antar atom dan mengalami perubahan komposisi kimia. Contohnya besi berkarat. Bab 5. Pengukuran dalam kimia. Pengukuran dalam kimia ini ada 2 pengukuran. Yang pertama berdasarkan SI, standar internasional. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua ada prefix untuk desimal atau kelipatan. Contohnya seperti ini. Bab ke-6 ialah pengukuran bilangan atau angka penting. Nah, yang pertama tuh ada angka selain 0 adalah AP. Berarti angka dari 1 sampai seterusnya, pokoknya angkanya selain 0 ini adalah angka penting. Nah, yang kedua, 0 bisa berperan apa aja sih? Nah, di sini nih 0 ini bisa berperan dalam yang pertama, 0 di awal tidak AP. Maksudnya gimana sih ini? 0, angka 0 jika dia terletak di awal itu tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,05. Nah, cm. Di sini 0,05 cm ini 0 yang di awal tidak termasuk angka penting. Berarti angka pentingnya ialah 5. Berarti di sini angka penting di 0,05 ini ialah ada 1 angka penting. Nah, yang kedua 0 di tengah merupakan AP. Maksudnya gimana? 0 di tengah, misal 205. Nah, 205 ini di sini kita terdapat 0. 205 cm. Berarti 0 di sini itu termasuk angka penting. Berarti kita memiliki 3 angka penting. Nah, yang ketiga, 0 di akhir desimal angka penting. Contohnya seperti ini. 3,40 mm. Berarti 0 di sini ialah termasuk dari angka penting. Yang keempat, 0 di akhir desimal meragukan. Jadi maksudnya gimana sih 0 di akhir ini meragukan? Nah, contohnya di sini 23,4. Kita buat ini di sini kilometer ya. Nah, 23,400 km. 2 angka 0 ini meragukan? Bukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di sini kita memiliki 4 angka penting atau 5 angka penting. Nah, terus AP tidak berlaku untuk bilangan eksak. Maksudnya gimana sih ini? AP tidak termasuk bilangan eksak. Di sini ada contoh 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, inci ini dia bilangan eksak, berarti di sini AP tidak berlaku di bilangan inci ini. Satu, AP tidak berlaku di bilangan eksak ini. Yang keempat, AP penjumlahan dan pengurangan di angka pertama yang meragukan. Contohnya
38,24 ditambah 11,5. Nah, di sini kita sejajarkan koma ya. Berarti 38,24 ditambah 11,5 adalah 47,9. Nah, sini angka 4 ini sangat ragu sekali, bukan? 49,74. Angka 4 terakhir di sini ini sangat meragukan. Kenapa? Karena angka penting jika dia di bawah 5 itu tidak dibulatkan. Jadi di sini kita sangat ragu apakah ini angka penting atau tidak. Nah, yang terakhir ada hasil kali dan bagi tidak lebih dari angka penting. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya. Sebelumnya saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau dalam menyusun atau dalam kata-kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.